Selanjutnya, Tribuners, harga cabai rawit dan tomat di Pasar Binaya Masohi mulai merangkak naik. Harga cabai rawit dan tomat di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah mulai merangkak naik. Cabai rawit dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram, setelah sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk harga tomat kini dipasarkan dengan harga Rp25.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp12.000 saja. Waida, salah satu penjual di Pasar Binaya, mengatakan harga cabai maupun tomat baru mengalami kenaikan pada sepekan terakhir. Menurut dia, kenaikan harga cabai dan tomat ini lantaran kebanyakan hasil panen petani rusak akibat pengaruh cuaca buruk. Pengaruh ini lanjut dia menyebabkan harga jual dari petani mengalami kenaikan. Bagaimana? Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. 3 isu ini diyakini bakal sejalan dengan rencana operasional Indonesia's Full Net Sync 2030 di Maluku. Sejumlah stakeholder hadir dalam workshop 2 penyusunan rencana kerja Subnasional Indonesia Full Net Sync 2030 Provinsi Maluku pada Senin 5 Juni 2023 lalu, yakni dinas terkait di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, UPT, Kementerian LHK, para akademisi, pihak swasta, dan instansi lainnya. Dari workshop tersebut tersusunlah dokumen panduan kerja agenda perubahan iklim dan Climate Action sektor kehutanan dan lahan di Maluku untuk dapat mengakselerasi aksi penurunan emisi gas rumah kaca yang sedang dilakukan nasional saat ini. Rencana operasional Full Net Sync Provinsi Maluku ini sejalan dengan 3 isu lingkungan, yakni yang pertama, isu lingkungan hidup sudah menjadi isu strategis yang menyita perhatian serius baik pada tataran lokal, nasional maupun global. Pencemaran lingkungan hidup akan semakin serius kalau tidak terpikirkan secara bersama. Yang kedua, komitmen upaya pengurangan emisi gas rumah kaca meningkat menjadi 31,89% atau setara 919 juta ton CO2. Dengan usaha sendiri atau sampai dengan 43,20% atau setara dengan 1.240 juta ton CO2 dengan dukungan internasional yang memadai pada tahun 2030. Sektor kehutanan mempunyai porsi terbesar yaitu 17,4%. Sementara sektor lainnya yaitu 12,5% pada sektor energi, kemudian 0,3% pada sektor pertanian, 0,2% pada sektor industri, dan 1,4% pada sektor limbah. Dalam rangka akselerasi implementasi Rencana Operasional Indonesia Full Net Sync 2030, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mempercepat tersusunnya rencana operasional operasi melalui workshop dengan melibatkan semua stakeholder terkait. Target penurunan emisi hanya dapat dicapai apabila mendapat dukungan dan kerjasama semua pihak. Untuk itu semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan akademisi, diharapkan dapat bekerja sama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi domestik, serta peran penting untuk melindungi, melestarikan, dan memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim, sambil memastikan pelindungan sosial dan lingkungan. Provinsi Maluku selalu mendukung setiap kebijakan pemerintah lingkungan hidup dan kehutanan yang tetap berpihak kepada masyarakat dan senantiasa melibatkan masyarakat dalam upaya mengelola hutan yang berkelanjutan. Provinsi Maluku menyatakan diri siap membantu pencapaian target penurunan emisi nasional dengan mengadaptasi tujuan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi hijau yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019 hingga 2024. Misi ketiga, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan dan berbasis kepulauan.
Sasar gedung gereja Efrata, penggemar bonsai di kota Ambon, aksi kelesang rumah ibadah. Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI Cabang Maluku menggelar agenda Kalesang Rumah Ibadah. Kegiatan yang merupakan agenda rutin PPBI Maluku kali ini berlangsung di Gedung Gereja Efrata, Jemaat GPM Pandan Kasturi, Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Kamis 8 Juni 2023. Ketua PPBI Cabang Maluku, Wempi Mapusa, mengatakan kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin yang dijalankan secara berkala. Hal ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Lanjut dikatakannya, kegiatan ini merupakan kali keempat. Sebelumnya PPBI sudah melakukan kegiatan yang sama di Masjid Muhajirin, Masjid Jami, dan juga Gereja Maranatha. Dalam kegiatan Kalesang Rumah Ibadah ini juga PPBI Maluku menyerahkan 2 tanaman bonsai. Kedua tanaman bonsai dengan nama Wahon Sancang atau Wacang juga merupakan hibah dari penjabat Wali Kota Ambon Bodein Watimena selaku Ketua Dewan Pembina PPBI Maluku. Sementara itu, Kepala Majelis Jemaat Pandan Kasturi, Pendeta Daniel Wood Nuensa, mengungkapkan rasa sukacita atas kehadiran PPBI Maluku. Dirinya pun berharap agar kegiatan Kalesang Rumah Ibadah oleh PPBI Maluku dapat berlanjut ke rumah-rumah ibadah lainnya. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 8 Juni 2023. Saya Tanita Patesina berserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.